Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran tadi, agenda kita ke depannya diberi kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya akan ada penyampaian materi langsung dari Ustadz, yaitu temanya pada malam hari ini itu warisan dalam Al-Quran. Tafsir Quran Surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Kepada Al-Ustadz, dipersilahkan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, Ibu-ibu, fungsional dosen dan tenaga pendidikan Fakultas FISIP Universitas Andalas, adik-adik, mahasiswa, hadirin yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, malam ini kita akan coba bahas surat An-Nisa ayat 11-12 tentang pembagian warisannya. Karena ini perkara warisan ini perkara yang sangat penting, serius. Bahkan kata Nabi, ini ilmu yang pertama dicabut nanti dari umatku. Ya, karena tidak banyak lagi yang tahu, tidak banyak lagi yang mengamalkannya. Padahal ini ya urusan yang sangat berat nanti di akhirat. Karena kalau Bapak Ibu baca ayat tentang waris ini, itu ayat 11-12 itu tentang pembagian warisan, tapi ayat 10-nya itu ada ancaman dunia. Katalah innallazina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka sesungguhnya dia makan api dalam perutnya. Jadi kalau kita tidak mengikuti pembagian warisan menurut apa yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran, atau kita mengambil harta orang lain, harta anak yatim misalnya, maka kata Allah kita makan api. Ya, di dunia ini kita makan api. Walaupun yang kita makan itu ya sesuatu berbentuk materi, tapi sesungguhnya yang dimakan itu api. Ya maksud makan api itu ya hidupnya tidak berkah, tidak ada ketenangan, seperti kita hidup dalam bara api. Jadi kalau ada kita tidak membagi harta warisan menurut apa yang dibagikan Allah dalam Al-Quran, maka kata Allah kita di dunia ini makan api. Nah, itu ayat 10. Nah, baru 11 pembagian warisan, 12 pembagian warisan, 13 kembali ada ancaman Allah. Kalau baca 13-14 itu ancaman akhirat. Kata Allah, tilka hududullah, itu adalah hukum Allah, ketetapan Allah. Maksudnya, pembagian warisan yang disebutkan Allah di ayat 11-12 itu adalah keputusan Allah, ketetapan Allah. Maka siapa yang mentaatinya, maksudnya siapa yang membagi warisan sesuai dengan apa yang Allah bagikan dalam Al-Quran, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, mereka kekal dalam surga Allah. Dan itulah kebahagiaan kalau kita membagi warisan sesuai dengan apa yang Allah bagikan di dalam Al-Quran. Tapi ayat yang ke-14 kata Allah, wa may ya'sillah wa rasulah, kalau dia tidak patuh, artinya dia tidak mengikuti pembagian warisan sesuai dengan apa yang dibagikan Allah dan Rasulnya, dia bikin pembagian sendiri yang tidak mengikuti aturan Allah, wa yata'adda hududah, dia melampaui aturan-aturan Allah, tidak mengikuti, yudkhilhu naran khalidan fiha, dia kekal dalam neraka jahanam. Jadi tidak ringan ya tentang pembagian warisan ini. Di dunia kalau kita tidak membagi warisan sesuai dengan apa yang dibagi Allah, maka kita makan api. Jadi makan harta orang itu kita makan api di dunia ini. Dan di akhirat kita kekal dalam api neraka jahanam. Itu janji Allah begitu. Maka takut ada dengan ancaman Allah, takut ada dengan janji Allah, maka ikutilah pembagian warisan sesuai dengan apa yang dibagikan Allah di dalam Al-Quran. Nah begini, Bapak Ibu adik para hadirin, sebelum kita masuk ke ayat 11-12-nya tentang pembagian warisan ini, jadi begini, perpindahan harta dari satu orang ke orang lain itu ada 3 jenisnya.
Jadi perolehan harta itu ada 3 jenisnya. Pertama ada namanya wasiat, yang kedua ada namanya hibah, yang ketiga ada namanya warisan. Nah, masing-masing punya ketentuan yang berbeda. Kalau wasiat, wasiat itu artinya perolehan harta dari seseorang dengan ketentuan. Satu, wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris yang otomatis dapat. Jadi tidak boleh berwasiat ke anak, ke istri, ke suami, ke ibu, ke ayah. Ini 5 orang yang tidak boleh menerima wasiat. Anak tidak terima wasiat, ibu, ayah, suami, istri. Jadi kalau ada kita nanti misalnya kita masih hidup, lalu kita berpesan, nanti rumah untuk kamu ya anak nomor 1, nanti toko untuk kamu ya anak nomor 2. Itu batal dengan sendirinya. Kenapa? Wasiat tidak boleh kepada anak. Wasiat itu boleh kepada orang yang tidak dapat waris. Misalnya saudara kita, karena kita punya anak, maka saudara terhalang oleh anak, maka dapatlah saudara nanti wasiat dari saudaranya, itu boleh. Atau kepada kakek, kalau ayah masih hidup, kakek terhalang nanti itu, maka kakek boleh dapat wasiat. Atau anak angkat, jadi anak angkat boleh dapat wasiat dia, karena dia tidak dapat warisan. Maka wasiat itu tidak boleh kepada 5 orang. Siapa yang tidak boleh terima wasiat? 1 anak, 2 ibu, 3 ayah, 4 istri, 5 suami. Maka kalau ada yang berwasiat kepada yang 5 orang ini, maka batal wasiatnya. Itu ketentuannya begitu. 2, syarat wasiat itu dia tidak boleh lebih sepertiga harta. Jadi kalau ada yang tidak punya anak misalnya, lalu dia mengadopsi anak, hartanya banyak, lalu diserahkan, nanti kalau saya meninggal, harta saya untuk anak angkat saya, maka tidak boleh, maksimal sepertiga saja, 2/3 nanti untuk ahli waris yang lain. Jadi wasiat maksimal sepertiga. Jadi kalau ada orang yang berwasiat, nanti kalau saya meninggal tolong infakkan ke masjid ya harta saya sebanyak 500 juta. Setelah dihitung asetnya ternyata 1 miliar cuman. Berarti 500 juta itu separuh itu. Maka hanya dibayarkan wasiatnya sepertiga saja. Walaupun dia berwasiat 500 juta, tapi tidak wajib menunaikan wasiat itu semua. Kenapa? Karena wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Yang ketiga, ketentuan wasiat itu adalah dia diberikan setelah meninggal dunia. Jadi selama dia masih hidup, harta dipegang oleh yang punya harta. Nah, wasiat ini baru diambil nanti kalau yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Nah, itu wasiat. Yang kedua, hibah. Hibah itu pemberian ya dari orang yang hidup kepada orang yang hidup. Nah, syarat hibah itu 1. Hibah itu harus berpindah langsung. Jadi kalau saya menghibahkan harta saya, maka hari itu saya kehilangan harta saya. Saya hibahkan HP saya kepada Bapak Fulan, maka hari itu juga barang saya serahkan dan saya tidak punya lagi ya hak kepemilikan terhadap barang itu. Itu namanya hibah. Hibah itu begitu. Kalau wasiat nanti setelah meninggal baru diambil. Kalau hibah hari dihibahkan harus diserahkan. Yang kedua, hibah itu boleh kepada siapa saja. Anak boleh, istri boleh, ayah boleh, ibu boleh, suami boleh. Hibah tidak ada batas, tapi catatannya harta harus berpindah tangan langsung. Saya kalau menghibahkan rumah saya ke anak saya boleh, tapi rumah itu sejak itu sedih milik dia. Ya, kalau saya hibahkan mobil untuk istri saya, maka mobil itu milik dia hari itu, tidak boleh lagi milik saya. Saya tidak punya lagi hak memiliki, itu namanya hibah. Jadi hibah itu harus diserahkan hari itu juga, dan kita tidak bisa lagi memiliki barang itu. Itu namanya hibah. Kalau wasiat selama tinggal nanti. Dan hibah tidak ada batasnya. Boleh ke siapa saja, hingga ke ahli waris yang 5 orang tadi. Dan hibah itu tidak ada batas jumlah, boleh seluruh harta kita. Jadi misalnya saya punya anak angkat, saya tidak punya anak misalnya, lalu saya mengangkat anak adopsi, maka seluruhnya harta lagi sejak hari saya hibahkan itu namanya hibah. Nah, lain daripada hibah dan wasiat, maka namanya warisan. Apa itu warisan? Warisan itu adalah perolehan harta dari orang yang sudah meninggal dunia. Jadi syarat warisan itu meninggal dulu. Ya kalau tidak meninggal tidak warisan namanya itu. Jadi kalau ada orang membagi-bagi hartanya sebelum mati, itu tidak disebut warisan, itu hibah namanya. Ya, hibah namanya itu. Yang warisan mati dulu. Nah, kalau dia sudah meninggal dunia, lalu ada harta peninggalan, maka berlakulah ketentuan Allah di ini, surat An-Nisa 11-12.
Nah begini Ibu ya, sebelum saya jelaskan ayat ini, dalam pembagian warisan itu ada namanya ashabul furud. Ashabul furud itu artinya orang yang wajib dapat. Ada 5 orang yang tidak bisa tidak dapat. Apapun yang terjadi, tetap dia dapat yang 5 orang ini. Namanya ashabul furud, Allah yang menentukan bagiannya. Siapa yang 5 itu? 1 anak, 2 ayah, 3 ibu, 4 suami, 5 istri. Ini 5 orang yang wajib dapat ya. Nah, ini tidak bisa terhalang nih. Nah, saudara dia terhalang oleh anak, terhalang oleh ayah. Jadi kalau ada anak, saudara tidak dapat. Atau anak tidak ada tapi ayah hidup, maka saudara pun tidak dapat. Makanya saudara nanti, ya pembagiannya disebutkan Allah di akhir surah An-Nisa, ayat 176. Jadi pembagian saudara tidak sama dengan yang ayat ini. Tidak diletakkan Allah di ayat 11-12, tapi taruh Allah nanti di ayat terakhir surah An-Nisa. Ya 176, untuk menunjukkan saudara itu adalah orang yang terpisah pembagiannya, dia terhalang oleh anak atau terhalang oleh ayah kalau ayah masih hidup. Jadi 5 orang ini dapat ya, wajib dapat ya. Ya, anak, istri, suami, ibu dan ayah. Nah, mari kita lihat seperti apa pembagiannya. Pertama kata Allah, yusikumullah fi auladikum lizzakari mislu hazil unsayaini. Allah mewasiatkan ya. Jadi ini wasiat Allah wajib ditunaikan ya. Allah berwasiat ini. Bukan sembarang, ini wasiat dari Allah ini. Makanya yang ini tidak bisa dapat wasiat karena wasiatnya dari Allah. Nah, siapa yang Allah wasiatkan? 1 anak-anak, di mana laki-laki bagiannya 1 orang setara 2 orang perempuan. Nah, ini ketentuannya ya. Jadi tidak boleh ya disamaratakan anak-anak itu. Jadi anakku sebagi, jadi misalnya ini anaknya ada 4 orang, 2 laki, 2 perempuan, lalu mereka bermusyawarah, yuk kita bagi rata saja ya, bagi 4, haram hukumnya itu. Dia tidak menjalankan wasiat Allah itu. Ya, tidak boleh kita membagi harta tidak sesuai dengan wasiat Allah. Ya, bagi sesuai dengan wasiat Allah. Nah, dalam wasiat Allah ini Allah perintahkan bagian 1 anak laki-laki sama dengan 2 anak perempuan. Jadi laki-laki itu 2 kali perempuan. Tidak boleh sama banyak, haram hukumnya. Kalau minta sama banyak dia perempuan itu, maka dia makan harta haram itu. Itu yang makan api tadi. Itu yang kekal dalam api jahanam tadi itu. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui, anak-anak ini dia mengambil bagiannya setelah bagian ayah, bagian ibu, bagian suami, bagian istri diambil dulu. Jadi anak-anak ini mendapat bagian terakhir Bapak Ibu ya. Jadi dia terakhir dapat, dari awal dia dapat dia terakhir. Setelah ayah diambil bagian, ibu mengambil bagian, istri mengambil bagian atau suami mengambil bagian, maka sisa dari itu semua baru anak-anak membagi. Maka anak itu disebut asabah namanya. Orang yang mengambil sisa. Jadi anak bukan dibagi dari awal ya. Anak ini terakhir mendapat bagian setelah yang lain mengambil bagian, yang 4 orang tadi, ayah, ibu, suami, istri. Nah, setelah mereka mengambil bagian mereka masing-masing, sisa dari itu baru anak-anak membagi dengan ketentuan 1 laki-laki sama dengan 2 perempuan. Nah, pembagiannya begini nanti Pak Ibu. Misalnya begini. Saya kebetulan anak saya 3, 2 laki, 1 perempuan. Nah, jadi kalau saya meninggal dunia nanti, karena saya punya ayah, ambil dulu bagian ayah. Nanti bagian ayah dijelaskan. Ambil dulu bagian ibu saya, lalu istri saya juga mengambil bagiannya. Nah, setelah ini diambil bagian semua, tinggallah sisanya. Nah, sisa itu anak saya yang bertiga ini membagi dengan ketentuan laki-laki dikali 2. Jadi kalau anak saya laki-laki 2, berarti 2 kali 2, 4. Tambah 1 perempuan 5. Jadi per 5 itu. Jadi laki-laki 2/5, 2/5 tambah perempuan 1/5. Maka 5/5 habislah itu. Itu pembagian ya. Jadi laki-laki dikali 2. Ya, jadi kalau 3 laki-laki misalnya kan 3 perempuan, maka 3 kali 2, 6 tambah 3, 9 berarti per 9. 1 laki-laki, 2/9, 2/9, yang perempuan masing-masing 1/9, 1/9. Begitu tuh Pak pembagiannya. Yang pasti bagian 1 anak laki-laki sama dengan 2 anak perempuan. Ya, itu kalau dia punya laki-laki, punya perempuan anaknya. Fa in kunna nisaan, kalau anaknya perempuan saja, tidak ada anak laki-laki nih Pak. Dia perempuan saja. Faukas nata ini, di mana anak perempuan itu lebih dari 2 ke atas.
Jadi anak perempuan saja 2 atau 3 atau 4. Dia ada punya anak laki-laki. Falahunna sulusa ma taraka, maka semua anak perempuan itu dapat 2/3 dari peninggalan dan 2/3 dibagi rata. Jadi kalau anak perempuannya 3, nah, nanti sudah diambil bagian ayah, bagian ibu, bagian istri, bagian ayah suami, maka anak perempuan yang 3 orang ini dapat 2/3 dari sisa tadi. Jadi 2/3 dari sisa ya. Nah, kan berlebih lagi 1/3. Iya, berlebih lagi 1/3 itu udah habis rata. Nah, kalau berlebih 1/3 maka lebihnya diambil kembali oleh ayah. Jadi ayah dapat 2 bagi. Satu dia baginya nanti ada, dia ambil dulu bagian dia, lalu sisa tadi kembali lagi ke ayah. Nah, kalau ayah tidak ada, maka sisa itu baru dapat saudara ayah. Ya, jadi kalau saya tidak punya anak laki-laki, anak perempuan saya 3 orang. Jadi istri saya ambil bagiannya, lalu anak perempuan saya 2/3 dari sisa tadi. Kan berlebih 1/3 lagi sisanya, iya, saudara-saudara saya dapat 1/3 itu. Jadi saudara saya mendapat sisa, karena saya tidak punya anak laki-laki. Itu konsekuensinya Bapak Ibu ya. Kalau tidak punya anak laki-laki, maka harta tidak akan habis. Karena itu saudara akan dapat bagian sisa dari ya yang tidak habis itu. Itu kalau dia punya anak perempuan saja lebih dari 2. Tapi kalau dia punya anak perempuan, satu-satunya anak perempuan, satunya falahan nisfu. Maka anak perempuan yang satu itu hanya berhak dapat separuh saja. Jadi kalau anak perempuannya satu-satunya, tidak ada lagi anak yang lain, maka yang perempuan tidak bisa mengambil harta semua. Dia hanya mengambil separuh saja dari sisa tadi. Jadi setelah ayah mengambil, ibu mengambil, istri atau suami mengambil, maka separuh diambil oleh anak perempuan yang 1 orang tadi. Nah, kan bersisa lagi separuh ya. Lalu untuk apa lagi separuh tadi? Separuh tadi kembali kepada ya bapak. Sebentar ya. Ini ya. Nah, jadi kalau dia anak perempuan satu-satunya, tidak ada lagi anak yang lain, maka anak perempuan yang satu-satunya tidak bisa menghabiskan semua harta. Dia ambil separuh saja dari sisa tadi. Beda kasusnya kalau anaknya laki-laki 1. Jadi anak laki-laki satu-satunya anak laki-laki, maka anak laki-laki yang 1 itu menghabiskan semua sisa harta. Nah, ini laki-laki beda dengan perempuan ya. Jadi kalau perempuan satu-satunya, dia ambil separuh. Tapi kalau laki-laki satu-satunya, maka dia mendapatkan semua dari sisa harta. Nah, lalu wali abawai likulli wahidin minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walad. Kedua ibu bapak, maksudnya ayah dan ibu ini, masing-masing dapat 1/6 dari apa yang tinggalkan anaknya jika anaknya yang meninggal itu punya anak. Jadi saya kalau meninggal dunia, lalu saya punya anak, walaupun anak saya perempuan, 1, tidak apa-apa. Ayah saya dapat 1/6, ibu saya dapat 1/6. Ya, jadi kalau anaknya meninggal punya anak, berarti punya cucu dia itu, maka harta yang ditinggalkan anaknya, ayahnya dapat 1/6, ibunya dapat 1/6. Itu kalau punya anak. Fa illam yakun lahu walad, kalau yang meninggal tidak punya anak, ya misalnya saya meninggal dunia tidak punya anak, yang saya tinggalkan hanya istri saya, kemudian bapak saya, ibu saya. Maka kalau begitu, maka ibu dapat 1/3. Ibu 1/3. Jadi kalau saya tidak punya anak, ibu saya 1/3. Lalu istri saya nanti ambil bagiannya, maka sisa itu diambil oleh ayah semua. Itu kenapa bagian ayah tidak disebutkan duluan. Karena ayah itu mengambil sisa semua. Jadi ibu ambil 1/3, nanti bagian istri ada, nah sisanya kembali kepada ayah semua. Nah, kalau ini diambil, jadi harta warisan ini baru dibagi kata Allah, mimba diwasiatin au dainin, setelah wasiatnya ditunaikan atau hutang dibayarkan.
Jadi Bapak Ibu, ya hutang wajib dibayar dengan harta yang berhutang. Itu ketentuannya ya. Jadi kalau saya meninggal dunia, saya banyak hutang, tapi tidak ada harta peninggalan, maka saya berhutang sampai ke akhirat. Anak-anak saya tidak wajib membayarkan hutang saya. Jadi anak saya tidak wajib membayarkan hutang saya dengan harta mereka. Tapi saya membayar hutang dengan harta saya sendiri. Itu makanya harta peninggalan yang meninggal tidak boleh dibagi sebelum ya dibayarkan hutangnya atau wasiatnya. Nah, setelah hutang dibayar, berapapun sisanya baru dibagi. Andai tidak ada sisa, boleh jadi habis. Ya, tidak ada hartanya, ternyata habis. Ya, harta yang ditinggalkan pembayar hutang, maka tidak ada warisan lagi. Berarti ahli waris tidak dapat apa-apa lagi. Kalau hutangnya masih ada, ahli waris tidak membayarkan hutangnya, maka berdosa semua ahli waris. Ya, tetap ya hutang itu menjadi tanggungan yang itu ketentuannya. Nah, lalu ayat 12, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Separuh dari peninggalan istrimu jika istrimu tidak punya anak. Jadi suami istri meninggal, istri tidak punya anak, maka dapat separuh. Misalnya begini, ini ada seorang laki-laki menikah dengan janda kaya, ya, dapat dia warisan 1 M, ya 1 miliar. Lalu habis idahnya perempuan ini menikahlah dengan seorang laki-laki. Laki-laki ini miskin misalnya kan. Nah, misalnya bisa jadi itu berondong misalnya kan. Banyak ibu-ibu sekarang janda-janda yang nikah sama berondong kan. Habis itu sudah menikah mati ibu tuh langsung. Habis akad nikah tuh langsung mati ibu tuh. Maka suami yang baru menikah ini dapatlah 500 juta. Nah, gitu tuh. Separuh kalau tidak punya anak ya. Ya, kalau tidak punya anak, ini janda ini tidak punya anak nih, maka suami yang baru menikah tadi dapatlah separuh dari peninggalannya. Begitu tuh. Ya. Tapi kalau dia punya anak, fa in kana lahunna walad, kalau dia punya anak, maka suami dapat 1/4. Ya, jadi kalau punya anak 1/4. Walaupun anak itu bukan anak dia, tapi anak dari suami pertama. Ya, bisa jadi dia menikah dengan suami sebelumnya ada anak, misalnya kan. Dengan suami kedua tidak ada anak, tapi harta ibu ini banyak. Ketika ibu ini meninggal, maka suami yang kedua ini dapat 1/4 dari hartanya karena yang perempuan ini punya anak. Nah, jadi kalau punya anak, dapatlah 1/4 suami. Ya, ini bukan soal lama atau sebentar menikah. Walaupun menikahnya baru 1 menit, ya mati istrinya tetap dapat separuh kalau tidak punya anak, tetap dapat 1/4 kalau punya anak. Gitu. Lalu kalau istri walahunna rubu, istri dapat 1/4 mimma taraktum dari apa yang ditinggalkan oleh suaminya jika suaminya ya tidak punya anak. Kalau suaminya punya apa? Ya tidak punya anak. Illam yakun walad. Jadi kalau suaminya meninggal tidak punya anak, maka si istri dapat 1/4. Ya, kalau tidak punya anak, nah, maka istri dapat 1/4. Fa in kana lakum walad, kalau suaminya yang meninggal punya anak, walaupun anak itu bukan anak dia, tapi anak istri sebelumnya, maka istri tadi dapatlah 1/8. Falahun nasumun. Maka istri dapat 1/8 dari yang ditinggalkan suaminya itu karena punya anak, walaupun anak itu dari istri yang sebelumnya. Jadi kalau punya anak, istri dapat 1/8. Tapi ingat ya Bapak Ibu ya, pembagian istri 1/8 ini kalau istrinya 1. Tapi kalau istri bapak ini 2, 3, 4, maka 1/8 bagi pula. 2, 3, 4 itu. Jadi 1/8 itu bukan utuh untuk satu-satu istri itu. 1/8 itu dibagi sama sebanyak jumlah istri. Jadi kalau jumlah istrinya 4, ya 1/8 bagi 4 pula nanti itu. Nah, itu ketentuannya ya soal pembagian warisan itu. Ya. Nah, itu hal yang pokok Bapak Ibu ya dalam soal pembagian warisan. Kalau ada nanti pertanyaan, saya persilakan. Saya kembalikan dulu kepada moderator. Silakan. Ya Allah, syukran Ustadz atas penyampaian materinya yang luar biasa. Semoga dapat dipahami dan juga jika ada yang ingin ditanyakan dari Bapak, Ibu, Abang, Kakak, dan teman-teman semua boleh disampaikan. Yang pertama melalui
via chat atau bisa langsung menyampaikan melalui suara, via suara. Boleh dipersilakan kepada Bapak Ibu. Izin moderator. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin bertanya Ustadz. Silakan Pak. Oke. Ustadz, kalau misalnya orang tua meninggal, lalu kemudian semua sepakat untuk tidak membagi harta warisan dari orang tua. Nah, apakah itu dibolehkan, Ustadz? Itu satu, Ustadz. Yang kedua, sekarang ini kan keluarga itu kan susah untuk dipisahkan harta istri suami ya, Ustadz. Jadi ketika suami meninggal, nah istri yang selama ini misalnya memegang harta tentu susah membedakan mana harta istri, mana harta suami. Dan istri kan juga punya tanggung jawab untuk membesarkan anak. Nah, apakah hal seperti itu juga harus dibagikan warisan terlebih dahulu, Ustadz? Mungkin itu saja, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz untuk langsung menjawab pertanyaan dari Pak Aidin. Begini Pak, tadi Allah sudah katakan siapa yang tidak mematuhi Allah. Siapa yang tidak mematuhi Allah dan tidak mengikuti aturan ini, maka janji Allah akan dimasukkan ke neraka kekal di dalamnya. Itu janji Allah begitu tuh Pak ya. Sepakat tidak membagi itu tidak boleh. Allah sudah perintahkan bagi. Bahwa setelah dibagi harta tetap nanti dimanfaatkan bersama itu boleh. Misalnya begini, ada satu ruko kok warisan. Ini ruko ini mungkin usaha keluarga selama ini. Mati bapaknya, maka ruko itu dibagi masing-masing tahu sahamnya berapa. Walaupun ruko tetap jadi usaha, tapi hasil usaha itu nanti tetap dibagi keuntungannya sesuai saham masing-masing. Kalau nanti meninggal salah satu, maka anaknya akan mengambil bagian ayahnya. Persoalannya nanti kalau tidak dibagi, Pak. Saya punya saudara bertiga dengan saya. Lalu harta tidak dibagi, sepakat saya tidak membagi harta saya. Karena saya baik-baik dengan adik kakak saya. Tahu meninggal saya duluan, Pak. Apakah adik saya mau mengasihkan bagian saya ke anak saya nanti? Apakah saudara saya yang perempuan mau dia ngasihkan ke anak saya nanti? Tapi kalau sudah dibagi, masing-masing sudah tahu ada catatannya. Makanya anak saya kalau mati, saya tinggal ambil bagian saya saja. Itu bagian bapak saya ini catatannya nih. Ya kan, ini ada aktanya nih. Nah, itu jadi agama ini hadir untuk mencegah keburukan, Pak. Ya, kalau kita bersaudara, oke saja. Tidak ada masalah. Masalah akan timbul di belakang hari nanti. Kalau ada yang meninggal salah satunya. Ya, mana tahu tidak ada yang tidak paham agama apa, ataupun paham agama dia ada yang nakal, Pak. Bandel dia kan. Atau muncul rasa tamak, rasa rakus nanti. Tidak mau dia kasih ke anak saya. Kan dia menzalimi hak-hak anak saya kan, padahal itu bapaknya punya hak di situ. Makanya ketika meninggal dunia langsung dibagi harta itu. Termasuk begini. Termasuk ibu-ibu misalnya kalau meninggal dunia suami ibu. Lalu anak ibu masih kecil-kecil. Lalu harta ibu pegang saja tidak boleh. Harta itu harus dibagi, Pak. Wajib dibagi. Anak-anak ibu yang masih kecil itu tetap dapat bagian. Bikin catatan. Rumah ini warisan bapaknya misalnya. Maka bagian ibu hanya 1/8 dari rumah itu. Anak si A sekian, anak si B sekian, anak C sekian. Ada catatannya. Kenapa begitu? Ibu nanti ketemu jodoh gimana? Ketemu laki-laki, nikah ibu sama dia. Dia tinggal di rumah ibu. Padahal saham di rumah ibu itu hanya 1/8 ibu punya. Rumah itu milik anak ibu itu. Maka ibu harus membayar ke anak ibu. Suami ibu yang baru membayar ke anak ibu. Kalau ibu makan harta anak yatim. Suami ibu makan harta anak yatim, yaitu dia tinggal di rumah ibu, rumah anak yatim itu. Harus dibagi itu, ibu. Dibagi. Walaupun nanti pengelolaan harta diserahkan ke walinya. Siapa walinya? Ya kakeknya atau saudara ayahnya.
Gini, harta ini tidak dibagi. Ibu pegang saja harta karena alasan anak masih kecil-kecil. Nanti ibu menikah dengan laki-laki lain. Ya kalau saleh suami yang baru, kalau tidak saleh gimana? Diambilnya harta itu semua habis sama dia. Zalim gitu makan harta anak yatim dari itu. Itu yang diingat kalau di ayat yang ke-10 tadi. Siapa yang memakan harta anak yatim secara zalim, dia makan api di dunia ini. Di akhirat kekal dalam api jahanam. Makanya begini, kalau ibu meninggal, suami ibu, anak masih kecil-kecil, ada bikin catatan. Catatan bikin, kalau bisa datangkan notaris. Ini rumah, saya punya saham 1/8. Anak sekian, anak A sekian, anak B sekian. Bagi sesuai dengan pembagian Allah. Bahwa rumah itu masih ibu tempati, silahkan. Tapi anak ibu ada jelas sahamnya di sana. Nanti kalau mereka sudah dewasa, kasih tahu. Nih, bagian kalian. Kalau mau ambil, ambillah. Kalau mau jual, jual lah. Kalau kalian mau rumah ini dijual, jual. Bagi pembagian mereka masing-masing. Ya begitu harusnya Pak Ibu. Tidak boleh kita menahan harta orang. Harta dia, anak yatim kalau udah dewasa, serahkan langsung. Tapi ada hal yang perlu diketahui juga Pak. Jadi anak yatim itu kalau mati, bapaknya saya, kalau mati adik saya Pak. Adik saya meninggal dunia, dia punya anak, anaknya tuh saya tanggung Pak. Jadi anak adik saya tuh anak saya biayai dia sampai dewasa itu. Atau bapak saya. Istri adik saya tidak bertanggung jawab dengan anak saya. Dia boleh menikah setelah idahnya habis. Dan dia dibawa pergi oleh suaminya. Anak tanggung jawab saya sampai dewasa. Harta yang ditinggalkan adik saya untuk anaknya saya pegang. Sampai anak ini dewasa. Setelah dewasa saya serahkan harta dia. Dia dibiayai dengan harta saya. Bukan dengan harta peninggalan bapaknya. Harta anak yatim tidak boleh dihabiskan Pak. Walaupun untuk pembiayaan hidup anak yatim itu sendiri. Karena anak yatim dibesarkan dengan harta walinya, bukan dengan harta peninggalan ayahnya. Harta peninggalan ayahnya itu diserahkan kepadanya nanti utuh setelah dewasa. Begitu kata Allah, wa atu al-yatama abwalahum. Ketika anak yatim sudah dewasa, maka serahkan ke harta mereka utuh. Jadi kalau adik saya meninggal dunia, maka warisan untuk anaknya saya pegang. Tidak boleh saya pakai hingga untuk kebutuhan dia sendiri. Kebutuhan anak adik saya nih, saya yang tanggung dengan harta saya karena saya walinya. Begitu dia dewasa, saya serahkan harta itu ke dia. Itu harus begitu tuh Pak. Ya, cuma saya di Minangkabau tidak jalan yang begini. Hukum Allah tidak dijalankan ya. Kadang-kadang kita tidak peduli aja adik kita meninggal, anaknya tinggal sama istrinya. Ya tuh sampai dewasa tak pernah kita kasih biaya Pak. Itu saudara laki-laki, istri tidak ada berkewajiban dengan anaknya karena dia tidak punya hak milik terhadap anak itu. Yang punya hak milik kakeknya atau saudara ayahnya. Anak adik saya itu anak saya, anak bapak saya. Istrinya tidak ada. Istrinya kalau udah habis idahnya dia menikah dengan laki-laki lain. Dia pergilah kemanapun suaminya mau bawa lah. Anaknya tinggal dengan saya. Itu makanya anak yatim itu wajib disantuni. Kenapa? Karena bapaknya mati, ibunya diambil orang. Kalau anak yang mati ibu tidak perlu disantuni. Karena bapaknya masih hidup. Dia hidup dengan bapaknya. Dibawa oleh bapaknya kemana-mana. Menikah bapaknya tidak apa-apa. Tanggung jawab dia juga anaknya itu sampai dewasa, sampai menikah. Nah, cuman di Minangkabau hukum-hukum ini tidak dijalankan banyak Pak. Jadi inilah pentingnya kita mengetahui hukum-hukum Allah. Ini laki-laki kita nih Pak, tanggung jawabnya besar dalam Islam itu Pak. Ya, saya kalau adik saya atau kakak saya yang perempuan mati suaminya, saya tanggung jawab tuh Pak sampai dia dapat suami baru atau sampai dia meninggal dunia kalau tidak menikah. Ya, saudara laki-laki saya dia tidak punya anak laki-laki, dia punya anak perempuan saja. Di hari tuanya Pak, kakak saya laki-laki itu tanggung jawab saya tuh Pak. Anak perempuannya tidak tanggung jawab dengan bapaknya karena anak perempuan tanggung jawab ke suaminya saja. Anak ayah ibu kalau sudah tua tanggung jawab anak laki-laki. Kalau dia tidak punya anak laki-laki maka tanggung jawabnya ke saudara laki-laki. Itu aturannya tuh Pak. Jadi berat kita jadi laki-laki nih Pak, yang kita tanggung istri, anak, ayah, ibu, saudara perempuan, saudara laki-laki, kita Nabi 6 yang akan kita tanggung tuh Pak. Nah makanya istri tidak bertanggung jawab kepada anaknya Pak. Yang bertanggung jawab itu saudara laki-laki ayahnya atau kakeknya, ayah daripada suami yang meninggal tuh. Istri dia boleh menikah, tidak ada bertanggung jawab dengan anak itu. Nah, cuma kita ini karena sayang dengan anak kita, tidak mau berpisah, maka banyak ibu-ibu yang merawat anaknya. Padahal tidak ada kewajiban itu. Tidak ada kewajiban seorang ibu merawat anaknya. Dia boleh menikah dan tinggalkan saja anaknya. Boleh Pak. Memang begitu dalam hukum. Dalam agama begitu. Pokoknya anak yatim wajib disantuni. Gitu. Kalau anak yang mati ibunya tidak perlu disantuni. Kenapa bapaknya masih ada? Ya, dia tinggal sama bapaknya, belanja dari bapaknya, nafkah dari bapaknya, sampai menikah dia atau sampai dewasa.
gitu. Nah, untuk pemisahan harta suami dan istri, sebenarnya Pak, dulu kan istri tidak bekerja. Zaman dulu kan istri tidak bekerja, Pak, istri di rumah saja. Maka otomatis yang punya harta suami, istri tidak ada punya harta. Maka kalau istri meninggal, tidak ada harta yang dibagi, kan harta suami semua. Mau bagi apa? Nah, persoalannya kalau suami yang meninggal, kalau suami yang meninggal baru harta warisan ada. Karena yang punya harta suami. Istri itu tidak punya harta kecuali harta perempuan itu satu harta dia sebelum menikah. Mungkin dia sebelum menikah ada harta, nah itu harta dia. Kalau mati dia tuh dibagi. Atau harta warisan dari keluarganya, atau dibagi itu punya dia. Atau hibah dari orang itu punya dia. Tapi lain itu kan perempuan tidak punya harta, Pak. Maka tidak perlu dipisahkan juga harta suami dan harta istri. Semua kan harta suami. Istri tidak punya harta. Nah, zaman sekarang perempuan kan karir, banyak yang bekerja, punya penghasilan. Maka ibu yang bekerja, tolong ibu bicara dengan suami ibu. Pak, ambo kan bakarajo yo atas izin apa yo. Nah, gaji saya ini bagaimana statusnya? Kata bapak, kata suami ibu, gaji ibu itu setor ke saya katanya. Ah, kalau setor ke saya itu apa boleh buat? Berarti milik dia itu. Jangankan gaji ibu pun milik dia. Tidak boleh ibu marah-marah tuh. Kalau itu Yusuf berhenti lah mau kerja. Ya berhenti lah, tidak apa-apa. Kan ibu suruh di rumah. Ngapain ibu bekerja? Jadi harta itu harta suami. Nah, kecuali suami ibu yang paham agama, dia malu melihat ibu bekerja. Karena ibu diserahkan oleh ayah ibu ya untuk dibiayai oleh dia. Untuk dikasih nafkah. Sekarang ibu ikut pula mencari nafkah. Maka harus suami ibu, kalau ibu bekerja, ibu tanya, Bu, apa gaji saya bagaimana? Kata bapak, gaji ibu milik ibu. Ah, kalau begitu, maka gaji ibu olah sendiri. Kalau mati ibu nanti itu warisan tuh dibagilah. Ah, suami ibu dapat 1/8 atau 1/4 atau setengah. Tergantung ibu punya anak atau tidak. Ayah ibu dapat, orang tua ibu dapat nanti itu. Kalau ibu bekerja dan kata suami ibu, gaji ibu milik ibu. Ah, tolong ibu pastikan ya. Tolong ibu pastikan sama suami ibu gaji ibu itu bagaimana statusnya. Milik diakah atau milik ibu? Kalau milik ibu, tanya rumah. Rumahku mbak ada. Rumahku wak berdua kerja suami ibu. Separuh milik ibu, separuh milik ambo. Bikin akta. Bikin catatan begitu. Kalau enggak nanti rumah itu milik suami ibu semua tuh. Kalau mati ibu duluan, enggak dibagi rumah itu milik dia tuh. Dia bisa bawa istri barunya ke rumah itu. Walaupun ibu ikut ibu yang membangun. Kalau dia meninggal dunia, ibu hanya dapat 1/8 di rumah itu. Padahal ibu bangun berdua dengan dia. Yang Johara toko nggak bisa ibu harus berjali-jali ibu apalagi ibu yang bekerja kok jadi antum kok meninggal suami ibu kacau masalahnya tanya ketika duit ini tapi itu elok-elok tanyanya itu bikin disasak-sasaknya beko sudah pengajian itu kan Pak berjali-jali lewat alaikum kecil apa birawa aku Pak. Jadi ibu tanya baik-baik Pak ini rumah nih ya bagaimana kan ibu bangun dengan suami kan berdua rumah ini milik ibu separuh milik saya separuh. Jadi kalau ibu meninggal dunia, maka orang tua ibu dapat bagian di rumah itu. Ya, tetapi kalau katanya nih rumah saya ya mobil buat, berarti tidak dapat apa-apa nanti kalau ibu meninggal duluan. Nah, kalau dia meninggal duluan, baru ibu dapat 1/8. Jadi memang harus ada pemisahan soal harta istri. Kalau suami istri bekerja, kalau istri tidak bekerja, ada harta istri. Kata kami, ya, ini kalau istri bekerja, di ibu yang bekerja tolong ya ibu perjelas di rumah tangga itu. Mana yang punya ibu, mana yang punya bapak, yang punya berdua, bicara. Dan mana tahu ajal kita pendek, meninggal salah satu duluan. Jadi tidak ada persoalan kalau sudah ada catatan. Ya, pihak keluarga suami ibu tidak bisa. Rapat online. Pertanyaannya gini Ustadz, seorang laki-laki meninggal, kemudian satu istri, anak perempuan tidak ada laki-laki. Kemudian itu hartanya sudah kita bagi, setelah meninggal langsung kita hitung, kita bagi. Kemudian ada rumah Ustadz, itu tidak mungkin rumah ini dijual terus di mana kami tinggal lagi. Maksudnya rumah itu apakah harus dijual, kemudian dibagi, nanti kita cari rumah baru, atau bagaimana Ustadz? Oke, baik. Jadi yang meninggal ini suami ibu ya. Nah, suami Oke. meninggal. Suami meninggal. Nah, Jadi ahli punya istri warisnya ada satu. istri. Anak perempuan berapa? Anak perempuan 3. Tidak ada laki-laki kan? Tidak ada laki-laki.
Ayahnya masih hidup. Ayahnya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal. Oke, saudara laki-laki, saudaranya ada? Dia yang kandung kakak beradik cuma berdua, satu perempuan, satu laki-laki. Yang sebapak berarti, ada satu laki-laki. ya, berarti sama tuh saudara si ayah atau saudara si ayah si ibu sama. Berarti dia punya saudara, ada laki-laki dan perempuan. Cara pembagiannya Ibu, istri dapat 1/8 dari total aset. Hitung semua peninggalan, rumah, mobil, tanah, rekening, semua dihitung. Kumpul semua. Itu belinya berdua, Ustaz. Nah, kalau berdua keluarkan separuh dulu. Itu Tapi kenapa? lebih banyak misalnya tidak sama banyak keluar uangnya. Salah satu lebih banyak mengeluarkan uang untuk membeli itu. Itu kenapa saya bilang itu sebelum meninggal aku jale-jale. Iyunya lah meninggal, Ustaz. Ya itu makanya Dulu terus jale-jale. jale-jale itu. Yang punya apa, yang punya ibu, yang punya berdua harus pada ada catatannya Ibu. Supaya tidak seperti Tapi sekarang jadi kalau kacau. atas nama satu orang, Ustaz? Atas nama tidak bisa, atas nama itu bukan hak milik. Atas nama itu yang hak milik jelas itu milik siapa, ada akadnya. Jadi kalau begitu, sekarang Ibu berapa yang milik Ibu? Jadi Ibu jangan, mohon maaf nih ya, kalau Ibu tidak jujur dalam konteks ini makan api nanti dan neraka menanti Ibu. Nah, itu salah satunya ya. Nah, maka Ibu harus tahu mana yang punya Ibu, ya pastikan mana yang punya suami Ibu. Nah, setelah Ibu hitung mana yang punya Ibu, mana yang punya suami Ibu, baru dari pembagian itu istri dapat 1/8. Nah, lalu kan sisa 7/8 itu. 7/8 itu anak perempuan dapat 2/3 dari 7/8. 2/3 dari sisa, dari 7/8. Nah, jadi misalnya kalau ada total aset misalnya 100 juta, berarti Ibu dapat 12 juta. Anak perempuan kan sisa 88 juta tuh. Anak perempuan 2/3 dari 88 juta. Bagilah 3 nanti. Berarti ada sisa lagi dah. Iya. Kan kalau 2/3 dari 88 juta kan ada 1/3 lagi itu. Iya. Maka yang 1/3 sisa itu Ibu serahkan ke saudara suami Ibu. Ibu serahkan ke saudara suami Ibu sisanya. Wajib. Tak boleh Ibu ambil. Tak boleh anak Ibu ngambil. Wajib saudara suami Ibu dapat. Nanti pembagiannya laki-laki sama. Dia dihitung saudara. Saudara sebapak atau saudara kandung. Dia status sama. Kecuali saudara si ibu. Nah, beda statusnya. Kalau saudara si ibu, dia hanya dapat 1/3. Ya, tapi kalau saudara kandung atau saudara si ayah si ibu, saudara si ayah sama. Jadi nanti saudara itu sama dengan anak. Satu laki-laki, 2 perempuan. Jadi nanti laki-laki yang 1 dikali 2 berarti 1 kali 2 2 ditambah 1. Berarti kan 3 itu. Berarti yang laki-laki dapat 2/3, yang perempuan dapat 1/3 dari 1/3 tadi. Kan tinggal 1/3 sisa tadi itu. Nah, dari yang 1/3 tadi, saudara laki-lakinya dapat 2/3, yang perempuan dapat 1/3. Itu pembagiannya begitu. Nah, rumah misalnya. Kan ada rumah, Ustaz. Ya, Ibu nilai rumah itu. Nilai rumah itu. Berapa nilai rumah? Maka Ibu dapat 1/8 itu, anak Ibu dapat 2/3 dari sisanya, dari 7/8, dan ada bagian saudara suami Ibu. Nah, sekarang berapa 1/3 dari 7/8 nilai rumah itu? Maka 1/3 dari 7/8 nilai rumah itu, maka Ibu kasihkan ke saudara Ibu. Nah, sekarang begini, Ibu punya uang enggak? Maka kasihkan senilai itu ke saudara suami. Kalau enggak, catat dalam akta notaris. Saya punya saham di rumah ini sekian, anak saya sekian, saudara suami saya sekian. Nanti kalau ada yang meninggal atau mau menjual rumah, tinggal ambil sahamnya masing-masing. Kalau Ibu menempati rumah, Ibu bayar. Ibu mengontrak sekarang statusnya. Ibu keluarkan ke anak Ibu sekian, Ibu keluarkan ke saudara suami Ibu sekian. Tidak boleh Ibu mengambil rumah itu. Karena rumah itu ada saham saudara suami Ibu di sana. Nah, dengan harta ini harus jelas Ibu, tegas. Lebih baik Ibu jual, lalu bagi orang. Kecuali Ibu mengontrak. Ibu keluarkanlah berapa sahamnya. Setiap tahun Ibu mengontrak rumah itu, ya sesuai sahamnya. Saham Ibu ambil, saham anak-anak Ibu juga ada di situ. Itu harus begitu Ibu, harus detail soal harta Ibu. Tidak bisa ya kita anggap sepele ini.
Yaitu yang pasti saudara suami ibu pasti dapat bagian karena ibu tidak punya anak laki-laki. Ya, itu pasti itu. Saudara suami ibu tidak dapat, pasti dapat ya. 2/3 dari sisa tadi. Kan anak perempuan yang 3 tadi kan hanya dapat 2/3 dari 7/8. Setelah istri mengambil 1/8. Begitu tuh ibu. Jadi memang tidak mesti dijual rumah itu. Ibu keluarkan nilai hak mereka. Berarti saham ibu lebih banyak di sana nanti. Ya, 1/8 ditambah 1/3 dari 7/8 tadi. Nah, jadi bertambahlah saham ibu di sana. Tapi kalau mereka mau jual, ambo jual sih rumah aku aja, ambo ingin pitihnya. Kalau ada ibu pitih kan, jual rumah tuh dapat akal itu. Karena punya mereka kan tidak punya ibu tuh, punya ibu 1/8-nya mah. Jualah rumah tuh, kau boleh buat kontrak daripada kita memakan harta orang, dosanya berat. Lebih enak kita susah di dunia, paling kalau susah di dunia mati. Kalau ibu ngambil harta orang masuk neraka, tidak ada mati neraka lagi. Susahnya tidak ada ujungnya itu. Pilih yang mana? Susah sebentar atau susah lama? Begitu tuh ibu. Ya, itu ibu. Ya, Ustadz, mungkin ada satu pertanyaan dari di kolom chat. Itu pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, kalau misal ibu meninggal dan mewariskan beberapa petak sawah, tapi yang dibagi itu hasil panennya, apa itu tidak masalah Ustadz? Yang kedua, yaitu pembagian warisan di Minang kan lebih besar ke perempuan, dan di agama bukan seperti itu pertimbangan pembagiannya. Bagaimana itu Ustadz? Mungkin boleh dijawab dulu Ustadz. Baik, terima kasih. Yang pertama seperti tanya ya Pak Aidin tadi, harta warisan wajib dibagi. Setelah dibagi, lalu nanti ada yang sepakat saja kita garap sama-sama, tetap nanti hasilnya dibagi sesuai saham. Kalau tidak dibagi nanti ada kezaliman. Meninggal salah satu gimana? Agama mencegah kemudaratan. Karena itu bagi, sawah itu bagi. Si fulan dapat berapa? Si fulan dapat berapa? Misalnya jadi sawahnya misalnya kan satu saja. Tapi tidak dijual sawah ini, tetap dijadikan usaha. Masing-masing jelaskan, anak perempuan yang ini berapa sahamnya, yang perempuan ini begini, yang laki-laki begini. Nanti kalau penghasilan padi itu dibagilah sesuai saham masing-masing. Bikin catatan, kalau bisa notaris. Ada, kalau tidak pakai materai, ada saksi. Supaya tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Ya bisa jadi kan sawah ini kan satu-satunya. Ya, satu petak sawah tapi besar misalnya. Kan. Dan mereka sepakat tidak mau menjual sawah ini. Tidak apa-apa, tapi pembagian masing-masing sudah mesti harus jelas. Tidak bisa tidak jelas. Wajib hukumnya itu. Kalau tidak, ya itulah yang disebut dengan wa may yuti'illah tadi, wa may ya'sillah tadi. Siapa yang tidak patuh kepada Allah. Siapa yang membangkang dengan Allah. Itu membangkang namanya itu. Allah sudah perintahkan bagi, belum juga dibagi. Ya, bahwa nanti sepakat kita untuk menjadikannya usaha bersama itu lain soal, tapi pembagian harus jelas dulu supaya tidak ada kezaliman. Yang dicegah kezaliman tadi. Innal ladzina ya'kuluna amwal yatama zulman. Itu yang dicegah tadi itu. Nah, yang kedua, soal pembagian anak perempuan di Minang lebih banyak. Tidak ada. Yang perempuan dapat itu bukan soal harta pembagian warisan, itu harta pusaka itu. Kalau harta pusaka itu memang bukan warisan. Karena harta pusaka tidak bisa dipindah milikkan, dia milik publik itu. Harta pusaka itu milik publik, itu wakaf orang-orang dahulu. Orang dahulu ingin punya amal jariah, amal abadi, maka diwakafkannya hartanya untuk publik, untuk suku. Siapa yang susah hidupnya, siapa yang ada kepentingan, bikinlah sawah ini. Ya bikinlah lahan ini, olahlah lahan ini. Dan itu terus sampai hari kiamat itu menjadi milik publik, itu tidak boleh dijual tuh, tidak boleh digadai itu. Kecuali darurat sekali kalau boleh, ya kan, nggak digadang, tidak balaki, ya ada rumah gadang, katirisan gitu tuh, maik dah bujung di tengah rumah, kan tidak semuanya yang membolehkan itu dijual atau pusaka itu, karena pusaka itu wakaf. Nah kalau itu ke perempuan ya, karena kan yang memiliki suku dan sako dan pusaka perempuan. Laki-laki kan tidak di Minang ini. Kalau harta pusaka itu musyawarah sajalah penyelesaiannya. Ini harta warisan, harta peninggalan yang mati, bapak ibunya, anaknya,
Kalau itulah sesuai lah pembagian Allah. Kalau ada juga yang ngasih perempuan banyak, itu yang yaksillah tadi namanya. Itu yang durhaka namanya. Itu yang membangkang namanya. Itu janji Allah neraka jahanam menanti itu. Kekal neraka jahanam. Itu makanya ibu-ibu jangan ngotot minta banyak. Ibu bagian ibu separuh laki-laki saja. Jangan minta sama banyak, apalagi lebih banyak. Oh, tidak ringan ancamannya ibu. Kekal dalam neraka itu. Di dunia makan api itu. Tidak ada kebahagiaan itu ngambil harta orang. Tidak boleh tuh, Pak. Tidak boleh tuh ya. Kalau perempuan dapat banyak, sama banyak aja tidak boleh, apalagi dapat lebih banyak. Itu yang silah nama itu membangkang kepada hukum Allah namanya. Begitu. Tapi Ustadz, syukron atas jawabannya. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir untuk kajian pada malam hari ini dari Bu Sofia Trisni. Yaitu pertanyaannya, mohon penjelasan dari Ustadz. Suami istri dengan 3 anak membeli tanah, kemudian istrinya meninggal dan suaminya menikah kembali. Apakah istri baru tersebut mempunyai hak waris atas tanah tersebut? Jika iya, berapa bagiannya? Padahal untuk dijawab Ustaz. Iya, kalau begini, kalau yang dibeli yang membeli itu suami dengan harta suami, kalau istri meninggal itu tidak dibagi. Kan itu harta suami, suami masih hidup. Kenapa dibagi? Kalau membelinya suami, saya beli tanah, mati istri saya, maka tanah itu tidak dibagi karena harta saya belum mati. Yang dibagi itu kalau saya mati. Gitu. Kecuali dia membeli berdua dengan istrinya. Separuh harta istrinya, separuh harta suaminya beli tanah. Maka tanah itu kalau istrinya meninggal, maka diambil separuh oleh suami, yang separuh suami dapat pula 1/4. Karena dia punya anak. Dari separuh tanah tadi suami dapat 1/4. Nah, nanti suami menikah lagi, iyalah istri yang baru dapat warisan lagi dari kalau nanti mati suaminya, dia dapat warisan pula dari tanah itu. Dia dapat 1/8 pula, karena kan suaminya punya anak, dapatlah 1/8 dari harta tanah tadi. 1/8 dari separuh ditambah 1/4 gitu. Ya tetaplah kan dia istri. Kalau istri ya kalau mati suaminya dapat bagian, walaupun menikahnya baru sehari. Gitu. Nah, makanya ya ketentuannya begitu tuh Ibu. Kecuali ya ibu beli harta itu dengan harta beli tanah dengan harta ibu sendirian. Lalu meninggal suami ibu itu tidak dibagi itu harta ibu itu. Atau ya ibu belinya separuh-separuh. Nah, lalu suami ibu meninggal, ibu dapat separuh dulu, ambil dulu bagian ibu. Yang separuh ibu dapat lagi 1/8. Ibu kalau menikah dengan laki-laki lain, meninggal ibu, suami ibu yang baru dapat pula tanah itu. Ya kan? Karena dia statusnya suami, dapatlah walaupun belinya berdua dengan suami yang lama. Ya, sama lah, yang statusnya tidak bisa mengubah hak itu. Ya walaupun sehari baru status jadi suami atau jadi istri, tetap dia dapat hak itu. Dan jangan pula ibu berwasiat dan kok mati besok udah boleh menikah lah yo, enggak bisa begitu ibu. Dia kalau mati ibu dia menikah lah, papa juga menunggu udah mati itu. Dia menikah aja lah. Sama juga ibu kalau meninggal suami ibu nikah lah kalau ketemu. Enggak boleh pula suami ibu berpesan dia menikah sudah kalau mati dia enggak bisa itu. Oh mati saya lagi tinggal kan yang nikah. Kalau kan dia tua orang tinggal tuh. Begitu tuh ibu. Ustaz, syukran atas jawabannya. Mungkin yang pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir untuk kajian kita pada malam hari ini dan dilanjutkan dengan closing statement dari Ustadz Tafadol. Ustadz. Baik Bapak Ibu, ya begini, pembagian harta warisan itu tidak sulit karena jelas ayatnya tegas, siapa dapat berapa itu jelas. Sengketa dalam pembagian warisan itu baru terjadi kalau rasa takut kepada Allah itu tidak ada. Andai semua orang punya rasa takut kepada hukum Allah, ancaman Allah, tidak akan pernah ada sengketa dalam persoalan warisan. Karena persoalan warisan itu ayatnya muhkamat, jelas, pasti, tegas. Begitu. Syukran Ustadz atas closing statement-nya. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dan dari Bapak Ibu pertanyaan itu dapat menjawab dan juga
apa yang kita dapatkan pada malam hari ini semoga dapat diamalkan. Karena level tertinggi dari ilmu adalah mengamalkannya. Baik, terima kasih, syukran atas Bapak Ibu partisipasinya pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dari moderator dan teman-teman yang lainnya. Kita akhiri dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Terima kasih Ustaz. Bapak Ibu. Mohon Terima maaf kasih. sama-sama. Saya pamit dulu. Terima kasih Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Dini. Sama Pak Prof. Terima kasih moderator. Sama-sama, Pak. Waalaikumsalam. Pak Adinel, ada rekamannya Pak Adinel? Lai tadi direkam, aku masih rekam. Aku mau kirim Prof. Kalau bisa. Jazakallah. Farid, Assalamualaikum Pak Idin. Rustam, Jo, Apa Onde. kabar? Saya sehat. Ya. Ibu Rahma Etipa Zetri. Ya lama Sloboa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamu bana nak sobok kawan nomboko. Nguping-nguping saja dari Lubak Basah. Iya.